Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang membangkitkan iman kita kepada Tuhan. Semoga kabar kita semuanya di dalam keadaan yang baik dan diberkati, menikmati sukacita dari Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang kami nikmati sampai hari ini. Kami sehat, kami kuat, kami diberkati oleh Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan lagi. Tolonglah kami dalam kami memahami akan setiap firman-Mu itu dalam hidup kami. Sehingga firman itu yang akan menuntun hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Di dalam kitab Hosea pasal yang keempat ayat yang keenam. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Hosea menjelaskan keadaan bangsa Israel yang sudah sangat jauh dari Tuhan. Pada saat itu, raja-raja yang memerintah di Israel hidupnya sangat jauh daripada Tuhan. Walaupun secara perekonomian bangsa Israel sangat maju, tetapi sayangnya kehidupan kerohanian mereka sangat merosot. Hosea pasal pertama sampai pasal yang ketiga menceritakan tentang keluarga Hosea yang menjadi lambang ketidaksetiaan Israel kepada Allah. Hosea adalah seorang nabi Tuhan yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada bangsa Israel. Tetapi cara Tuhan menyampaikan pesan itu sangatlah unik. Kehidupan keluarga Hosea sendiri yang akan menjadi gambaran tentang hubungan Tuhan dengan Israel. Caranya bagaimana? Tuhan meminta Hosea menikahi seorang perempuan bernama Gomer. Gomer bukanlah perempuan baik-baik, ia adalah perempuan sendal. Dan setelah menikah dan memiliki anak-anak, Gomer menjadi tidak setia kepada Hosea. Ia meninggalkan keluarganya dan hidup dalam dosa lagi. Kisah Hosea dan Gomer sebenarnya melambangkan keadaan Israel saat ini. Hosea melambangkan kasih Tuhan. Gomer melambangkan Israel yang tidak setia. Perselingkuhan Gomer menggambarkan bangsa Israel yang meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala. Hosea ingin memberitahu kita bahwa Israel sebenarnya sudah berkali-kali melupakan Tuhan. Tetapi Tuhan tetap mengasihi umatnya. Yang paling menyentuh dari kisah ini adalah ketika Gomer jatuh di dalam keadaan yang paling buruk, kehilangan harga dirinya. Namun Tuhan menyuruh Hosea menerima dan mengasihi Gomer kembali. Hosea bahkan menebus Gomer untuk membawanya pulang. Ini menjelaskan kepada kita, Tuhan tidak cepat-cepat membuang umatnya. Kasih Tuhan tetap ada walaupun manusia seringkali gagal. Dan Tuhan mau kita bertobat. Anak-anak Hosea juga diberi nama yang mengandung pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Anak pertama diberi nama Yisrael, yang berarti hukuman Tuhan atas dosa Israel. Anak kedua diberi nama Lo-ruhama, yang berarti tidak dikasihi. Anak yang ketiga diberi nama Lo-ami, yang berarti bukan umatku lagi. Arti dari nama-nama ini menunjukkan betapa seriusnya dosa dan pelanggaran Israel. Namun, walaupun demikian, Tuhan memberi pengharapan untuk pemulihan. Tuhan hanya membenci dosa. Tetapi sayangnya dari sekian banyaknya kasih setia Tuhan ini, bangsa ini tetap melakukan dosa. Sehingga Tuhan berfirman cukup keras di dalam ayat yang kita baca tadi. Mari kita lihat dan pahami apa yang Tuhan tulis di dalam ayat yang sudah kita baca tadi. Pertama, Tuhan berkata umatku. Ini menunjukkan bahwa bangsa Israel adalah umat Tuhan, umat pilihannya. Kata ini menunjukkan hubungan yang dekat dan ini menunjukkan Tuhan masih menganggap mereka miliknya. Yang kedua, binasa artinya hancur, rusak,
jatuh dalam kehancuran rohani dan moral. Bukan hanya mati secara fisik, tetapi hidup yang kehilangan arah dan berkat. Selanjutnya dari ayat ini kita temukan kata karena. Ini menunjukkan sebab utama kehancuran bangsa Israel. Lebih lanjut lagi, firman Tuhan menulis, tidak mengenal Allah. Mengenal Allah bukan sekedar tahu informasi. Jadi, mengenal Allah maksudnya adalah memiliki hubungan yang benar, taat, dan hidup dekat dengan Tuhan. Jadi, masalah dari pihak Israel bukanlah karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka menjauh dari Tuhan. Kemudian, kita temukan kalimat ini, karena engkau menolak pengenalan itu. Engkau di sini ditunjukkan kepada imam dan pemimpin rohani Israel, dan menolak berarti sengaja tidak mau menerima kebenaran Tuhan. Maka aku menolak engkau. Ini merupakan konsekuensi atau akibat dari penolakan mereka. Tuhan menunjukkan keadilannya. Mereka menolak Tuhan, maka mereka pun ditolak dari tugas kudus sebagai imam. Imamku artinya imam seharusnya mengajarkan hukum Tuhan dan memimpin umat, tetapi para imam ini gagal menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Karena engkau melupakan pengajaran Allahmu. Melupakan bukan lupa biasa, tetapi maksudnya mengabaikan dengan sengaja atau tidak peduli terhadap firman Tuhan. Maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Akibat dosa dari para pemimpin mempengaruhi generasi berikutnya. Ini menunjukkan bahwa tindakan rohani orang tua dan pemimpin berdampak besar kepada anak-anak. Jadi, makna dan tujuan ayat ini adalah untuk mengajarkan kita bahwa kehancuran rohani terjadi ketika manusia menjauh dari Tuhan. Mengenal Tuhan berarti hidup kita dalam hubungan dan ketaatan kepadanya. Pemimpin rohani seharusnya memiliki tanggung jawab besar untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Mengabaikan firman Tuhan membawa konsekuensi atau akibat dampak bukan hanya bagi diri sendiri tetapi juga untuk generasi berikutnya. Jadi sebenarnya bukan karena kurangnya pengetahuan biasa yang membuat kita hancur, tetapi penolakan terhadap kebenaran firman Tuhan dan hubungan dengan Tuhan. Jadi sekarang kita sudah tahu sebab dan akibat dari menolak dan mengabaikan firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan sekarang setelah kita mengetahui semua ini? Apa yang bisa memulihkan keadaan ini? Dan inilah yang perlu kita lakukan. Pertama, kita harus memiliki buku Allah atau Alkitab. Di dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Lalu setelah kita memiliki buku Allah itu atau Alkitab, apa yang harus kita lakukan? Ini yang harus kita lakukan, membaca buku Allah itu atau membaca Alkitab kita. Di dalam kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8 mengatakan demikian, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi yang kedua, kita harus membaca Alkitab yang kita punya. Yang ketiga adalah merenungkan firman Tuhan. Tadi di kitab Yosua sudah jelaskan kita harus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kenapa? Karena di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-105 mengatakan bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku dan terang
bagi jalanku. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan biarkan Alkitab kita hanya menjadi pajangan di atas meja dan menjadi aplikasi yang jarang dibuka. Firman Tuhan adalah sumber kekuatan, penghiburan, dan petunjuk hidup kita. Saat kita membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, iman kita akan bertumbuh, hati kita akan dikuatkan, dan langkah hidup kita akan diarahkan oleh Tuhan. Di zaman sekarang banyak sekali hal-hal yang menghancurkan hidup kita. Pergaulan yang salah, dosa, rasa putus asa, dan pengaruh dunia. Tetapi orang yang dekat dengan Tuhan atau selalu membaca kebenaran firman Tuhan tidak mudah goyah. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, hidupnya tetap kuat dan berbuah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mulailah dengan hal yang sederhana ini. Milikilah Alkitab dan bacalah Alkitabmu setiap hari. Renungkanlah dan lakukanlah firman Tuhan itu. Jangan tunggu nanti. Kehidupan yang dekat dengan Tuhan adalah kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan tidak mau hidup kita hancur. Tuhan mau kita bertumbuh, dipulihkan, dan dipakai menjadi berkat. Karena itu, cintailah firman Tuhan. Maka hidup kita akan tetap kuat di dalam iman sampai akhir. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi renungan hidup kami yang memberkati kami, yang menguatkan iman kami, yang membawa pertumbuhan iman di dalam Engkau. Kami tetap kuat dalam masa sukar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu ini dan kami akan melangkah di setiap langkah kami di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.